Selamat bertemu lagi dengan saya Esbat Papua. Saat ini saya mau sampaikan satu dua hal, yaitu kepada yang terhormat para saudara-saudari yang akan mencalonkan diri menjadi DPRD Kabupaten Intan Jaya dan Bapak Ibu yang akan mencalonkan diri menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Intan Jaya dan orang nomor 2 Kabupaten Intan Jaya, yaitu calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Intan Jaya. Hal pertama yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa kami rakyat sudah tahu setiap orang yang maju DPR atau bupati atau gubernur atau presiden itu janjinya manis-manis. Akan bangun ini, akan bangun itu, akan biaya ini, akan biaya itu, akan utamakan kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain semua, sampai semuanya itu manis, bahasa manis, mulut manis, pikiran manis, sampai terakhir kencing juga manis. Jadi pesan saya sebagai salah satu anggota rakyat dari Intan Jaya, bahwa tidak perlu janji-janji yang manis-manis yang pada akhirnya tidak ada bukti. Kami berharap janji-janji palsu atau janji manis yang tidak ada bukti tidak boleh terulang lagi pada masa berikut 2024. Dan pesan yang paling utama ialah setiap calon DPR dan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Intan Jaya saat kampanye, kami harap membaca isi hati rakyat Intan Jaya. Apa yang mereka butuhkan saat ini, apa yang mereka butuhkan yang paling mendasar, bukan hanya sekedar janji, bukan hanya mimpi-mimpi yang tidak akan ada hasilnya, tetapi yang paling pertama adalah berjanji kepada rakyat Intan Jaya bahwa tidak akan menerima perjanjian Blok B Wabu. Ingat, tidak akan menandatangani persetujuan untuk menerima pertambangan Blok B Wabu Kabupaten Intan Jaya. Ini yang paling utama diharapkan oleh masyarakat Intan Jaya. Dan kami harap jangan seperti DPR atau kepala-kepala daerah yang ketika rakyatnya menderita mereka menghilang satu persatu. Tidak tahu mereka berasal dari mana dan entah mau kemana. Kami tidak mau orang-orang seperti itu. Ketika kita menjadi DPR atau bupati atau wakil bupati atau pejabat apapun dia, itu semua karena rakyat. Ketika rakyat mengalami musibah, mengalami kesusahan, konflik, dan lain-lain, bukannya kita sebagai DPR, wakil dari rakyat, sebagai pejabat yang menjabat itu karena ada rakyat, bukan menghilang begitu saja. Ketika rakyat menderita, Anda sebagai wakil rakyat atau sebagai pimpinan daerah, mestinya mati hidup harus bersama rakyat. Tidak bisa membiarkan begitu saja. Sedangkan Anda menjadi pejabat, Anda menjadi DPR, Anda menjadi bupati, Anda menjadi gubernur, presiden, itu semua karena adanya rakyat. Jika tidak ada rakyat, siapa yang pilih Anda jadi DPR? Siapa yang pilih Anda jadi bupati? Siapa yang pilih Anda jadi gubernur? Kerja untuk siapa menjadi pejabat? Oleh karena itu, isi hati rakyat satu hal yang penting yang tadi saya sampaikan, bahwa rakyat tidak mau daerahnya itu dirusakkan dengan adanya pertambangan-pertambangan, terutama Blok B Wabu. Calon-calon DPR Kabupaten Intan Jaya harus berjanji kepada rakyat, di depan rakyat ketika Anda berkampanye, berjanji di hadapan rakyat, di hadapan alam Intan Jaya, dan di hadapan Tuhan, bahwa Anda akan memperjuangkan hak-hak rakyat, akan menyuarakan suara rakyat, apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Begitupun dengan para calon bupati dan wakil bupati, harus berjanji kepada rakyat Intan Jaya, kepada alam Intan Jaya, kepada Tuhan tanah Intan Jaya, dan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa akan memperjuangkan hak-hak rakyat, akan memperjuangkan apa yang diinginkan oleh rakyat, dan itu kepentingan semua manusia alam yang hidup di Intan Jaya.
Semoga bocoran-bocoran informasi yang kami dapat bahwa ada kerjasama sana-sini, ada kerjasama gelap untuk menjual Intan Jaya demi Blok B Wabu. Semua itu Tuhan yang memperhatikan hati dan pikiran orang-orang seperti itu. Dan yang ketiga, pesan untuk kita rakyat Intan Jaya. Kita sebagai rakyat jangan mudah percaya dengan janji-janji manis dari para calon DPR, bupati, wakil bupati, dan lain-lain. Tidak boleh mudah percaya. Jangan suara kita dipermainkan dengan uang. Kita jangan memilih orang karena uang. Kita jangan memilih orang karena keluarga. Kita jangan memilih orang karena janji-janji manis, kata-kata manis. Orang yang tidak menjanjikan apa-apa, itulah yang kita harus pilih. Orang yang menyampaikan harapan-harapan yang sederhana, apa adanya, dan orang yang kita anggap benar-benar akan memperjuangkan hak-hak rakyat, itulah yang kita pilih. Jangan sampai setelah kita pilih, mereka balik menjual kita dengan menerima, menyetujui, menandatangani pertambangan Blok B Wabu. Ketika Blok B Wabu diterima, disetujui, sangat berbahaya. Intan Jaya bukan besar, kecil, akan tenggelam. Pesan berikut untuk kita rakyat juga. Ketika para calon DPR, bupati, wakil bupati, dan lain-lain berkampanye, kita harus bertanya kepada mereka bahwa apakah saudara atau saudari akan berjanji kepada kami rakyat dan kepada Tuan Tanah Intan Jaya dan kepada seluruh alam Intan Jaya dan juga kepada Tuhan yang menciptakan alam dan kita manusia bahwa tidak akan menerima atau tidak akan menandatangani persetujuan menerima kerjasama pertambangan, terutama Blok Wabu. Jika para calon tersebut tidak mampu menjawab, hati-hati memilih orang. Jika caleg tersebut menjawab bahwa akan memperjuangkan apa yang diminta oleh rakyat, akan menolak bersama rakyat, maka pilih orang itu. Pilih orang itu. Dan tidak hanya berbicara berjanji dengan kata-kata manis. Kita harus minta tanda tangan. Hitam di atas putih. Meterai 6.000, 10.000, 20.000, 30.000 dan seterusnya. Sebagai pegangan kita bahwa calon-calon DPR dan bupati, wakil bupati akan memperjuangkan hak-hak kita. Dan mereka sudah berjanji, barang bukti kita ada. Itulah yang kita harus buat. Kita rakyat akan menderita. Hasil kekayaan alamnya dinikmati oleh segelintir orang dengan perusahaan. Kita rakyat dapat apa? Rakyat dapat penyakit, rakyat dapat kematian, rakyat dapat kemiskinan. Apakah itu yang kita mau? Tidak. Tetap menolak Blok Wabu. Tetap menolak Blok Wabu. Kita pilih orang-orang yang akan memperjuangkan penolakan Blok Wabu. Tuhan mata besar, alam mata besar memperhatikan kita. Amin.